Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arum Andari. Di konten kali ini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu membahas salah satu materi di dalam matematika diskrit, yakni matriks. Nah, mungkin untuk teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan istilah matriks, karena materi ini sudah banyak kita pelajari di materi sekolah menengah atas, yaitu lebih tepatnya di kelas 11. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, kita langsung aja ke pengertian dari matriks. Matriks adalah susunan elemen-elemen skalar dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran M baris dan N kolom biasa juga dituliskan dalam bentuk A, M kali N, dengan M-nya menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Ilustrasinya dalam bentuk matriks yaitu seperti ini. Jadi banyaknya barisnya itu adalah 1, 2, kemudian sampai sebanyak M baris, kemudian banyaknya kolom itu yang ke bawah, 1, 2, sampai seterusnya sampai dengan sebanyak M. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan ke dalam contoh aja yang lebih sederhana, misalkan di sini saya punya matriks B yang berukuran 2 kali 3, saya tuliskan dalam bentuk matriks, dia berarti mempunyai ukuran 2 baris dan 3 kolom. Misalkan matriksnya di sini isinya adalah karena ada 2 baris, berarti di sini misalkan 2, 3, 5, di sininya 1, 4, 7. Nah, di sini ada 2 baris. Ini disebut dengan baris, terdapat 2. Kemudian yang di sini, yang ke bawah, nah inilah yang disebut kolom. Kolomnya ada 3, sehingga matriks ini disebut sebagai matriks yang berukuran 2 kali 3. Terdapat beberapa matriks khusus. Yang pertama adalah matriks diagonal. Pengertian untuk matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar dengan elemen A, I, J-nya itu sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Dengan kata lain, seluruh elemen yang tidak terdapat pada posisi I tidak sama dengan J itu dia bernilai 0. Nah, ketika kita ilustrasikan ke dalam suatu bentuk matriks, misalkan kita punya matriks 100, 020, 003. Elemen-elemen dari matriks ini untuk melihat posisi-posisi A, I, J-nya. Nah, pada posisi yang di sini, ini berarti dia adalah A11. Elemennya terdapat pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang posisinya di sini, ini A12. Pada baris pertama, kolom kedua, sehingga yang di sini adalah baris pertama, kolom ketiga, sehingga ditulis A13. Yang di sini barisnya adalah baris kedua, tapi kolomnya kolom ke-1, sehingga kita tuliskan dalam bentuk A21. Di sini A22, kemudian yang di sini A23. Ini adalah A31, A32, dan di sini A33. Kita punya untuk ketika A, I, J-nya pada saat I tidak sama dengan J, dia harus bernilai 0. Posisi yang I sama dengan J itu kan terletak pada sini, pada diagonal yang ini nih. Dia nilai I sama dengan J karena dia A11, A22, kemudian A33. Maka dia
nilainya boleh tidak 0. Nah, untuk selain itu, yang I tidak sama dengan J, maka nilainya harus 0. Maka yang di sini A12 nilainya 0, kemudian A13 nilainya juga 0, A23 0, A21 0, A31 0, dan A32 juga 0. Nah, inilah yang disebut dengan matriks diagonal. Kemudian, kita punya juga yang namanya matriks identitas. Untuk matriks identitas ini dilambangkan dengan I. Adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya sama dengan 1. Kalau tadi kita berbicara matriks diagonal, berarti untuk yang A, I, J-nya, untuk nilai I sama dengan J itu tidak sama dengan 0. Nah, dalam contoh ini ketika dia matriksnya adalah matriks identitas, maka diagonalnya sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Ini untuk matriks, misalkan saya kasih nama matriks A yang ukurannya 3 kali 3. Kemudian yang di sini untuk contoh, misalkan matriks B yang ukurannya adalah 4 kali 4. Seluruh diagonalnya dia bernilai 1. Selanjutnya ada matriks segitiga atas atau bawah. Matriks segitiga atas atau bawah adalah matriks jika elemen-elemen di atas atau di bawah diagonal itu bernilai 0, yaitu untuk A, I, J sama dengan 0 jika I-nya itu kurang dari sama dengan J atau untuk I-nya lebih dari J. Nah, contohnya seperti ini. Ketika I-nya kurang dari J atau I-nya lebih dari J, dia nilainya adalah 0. Untuk yang contoh yang pertama, 0-nya berada di sini. Kemudian untuk contoh yang kedua, 0-nya yang berada di bawah. Yang contoh yang pertama disebut dengan matriks segitiga bawah. Dan contoh yang kedua disebut dengan matriks segitiga atas. Kita ke matrik transpos. Matrik transpos adalah matrik yang diperoleh dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom. Atau dengan kata lain, elemen baris kita jadikan kolom, elemen kolom kita jadikan baris. Contohnya, misalkan saya punya matriks A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita jadikan ke A transpos. Baris yang ada di sini itu kita ubah menjadi bentuk kolom di sini. Nah, yang di bawahnya pun demikian. Kita jadikan ke bentuk kolom yang ada di sini. Nah, misalkan kalau dia matriksnya contoh yang lain. Misalkan di sini saya punya matriks B itu anggotanya adalah 2, 3, 0, 1. Nah, kita mau menjadikan bentuk matriks B transpos. Kita lihat aja barisnya. Barisnya adalah 2, 3, kemudian kita jadikan ke bentuk kolomnya. 2, 3 di sini. Baris yang kedua adalah 0, 1, kita jadikan ke kolom yang kedua, 0, 1. Sehingga menghasilkan matriks baru yang disebut dengan matriks transpos atau di sini B transpos. Untuk matriks yang kelima adalah matriks setangkup. A adalah matriks setangkup atau simetri jika A transpos itu sama dengan A. Nah, dengan kata lain, pada matriks simetri, elemen di bawah diagonal adalah hasil pencerminan dari elemen di atas diagonal terhadap sumbu diagonal matriks. Untuk memudahkan, kita ilustrasikan ke dalam suatu contoh matriks. Misalkan di sini ini saya punya matriks yang saya beri nama matriks A. Kemudian untuk membuktikan bahwa ini adalah matriks setangkup atau matriks simetri, kita mentransposkan matriks A ini. Jadi, mentransposkan dengan cara baris kita jadikan ke kolom. Nah, elemen baris yang pertama itu kan adalah 1, 5, 6, 2. Kita tulis aja di sini 1, 5, 6, 2 dari baris yang pertama ini. Kemudian baris yang kedua, di sini adalah
7, 0, 4. Baris yang ketiga itu adalah 6, 0, 3, min 2. Dan baris yang terakhir, yang keempat, adalah 2, 4, min 2, 6. Nah, sekarang bisa kita lihat perbandingannya. Setelah kita transposkan, yang di sini ini adalah matriks A, yang sebelah sini adalah matriks transpos. Ternyata dia matriksnya sama. 1, 5, 6, 2, 5, 7, 0, 4, 6, 0, 3, min 2, 2, 4, min 2, 6. Nah, untuk matriks yang satunya lagi, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Teman-teman coba untuk ditransposkan apakah hasilnya sama dengan matriks asalnya. Kalau dia hasilnya sama, maka dia adalah matriks transpos atau matriks simetris. Matriks yang selanjutnya adalah matriks 0 atau 1. Matriks 0 atau 1 adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Contohnya seperti berikut ini. Nah, di dalam matriks ini kan elemen-elemennya hanya memuat angka 1 atau angka 0. Kemudian kita lanjutkan pada operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks, determinan matriks, dan juga inverse matriks. Kita coba ke penjumlahan matriks terlebih dahulu. Syarat kedua matriks itu bisa dijumlahkan jika memiliki ukuran atau ordo yang sama. Contohnya, nah, misalkan di sini kita punya matriks yang pertama itu elemen-elemennya 1, 2, 3, 0, 5, min 2, 4, 7, 8, ditambah dengan matriks 5, 6, 8, 7, min 3, 9, 6, 2, 7. Nah, kita bisa lihat ordonya atau ukurannya dari kedua matriks ini. Matriks yang pertama memiliki ukuran 3 kali 3, kemudian matriks yang kedua juga memiliki ukuran 3 kali 3. Karena ukurannya sama, maka kedua matriks ini bisa kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya, kita tinggal menjumlahkan pada setiap elemen-elemen yang bersesuaian. Misalkan 1 kita jumlahkan dengan 5. 1 plus 5, kemudian 2 tambah 6, selanjutnya 3 plus 8, 0 plus 7, 5 min 3, min 2 plus 9, 4 plus 6, kemudian 7 plus 2, dan 8 plus 1. Terus kemudian kita tinggal melihat berapa hasilnya. Kemudian 1 ditambah 6 itu ada 1 ditambah 5 adalah 6. Kemudian 8, 11, 7, 5 min 3, 2, min 2 plus 9 itu 7, 10, 9, 9. Nah, ini adalah hasil penjumlahan untuk matriks. Selanjutnya kita ke perkalian matriks. Syarat matriks A dan B itu dapat dikalikan jika banyak kolom matriks A itu sama dengan banyak baris dari matriks B. Nah, misalkan di sini saya punya matriks A. Matriks A itu ukurannya misalkan 2 kali 2, kita kalikan dengan matriks B yang ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, kemudian akan menghasilkan matriks baru, matriks C. Ya, dan di sini kan kolom pada matriks A kan yang ini. Kemudian baris pada matriks B yang ini. Nah, karena dia sudah sama, maka memenuhi syarat untuk perkalian matriks. Maka matriks A dan matriks B ini bisa dikalikan. Nah, untuk ukurannya menghasilkan ukuran baru. Nah, itu dari sini, dari baris matriks A dan juga kolom matriks B.
sehingga menghasilkan matriks C dengan ukuran 2 kali 3. Coba kita ilustrasikan ke contoh aja ya. Misalkan di sini matriks A-nya itu ukuran 2 kali 2, itu isinya 2, 3, 1, 0. Kemudian dikalikan dengan matriks B. Matriks B itu isinya 5, 1, 3, 2, 5, 4. Nah, kita kalikan. Yang di sini ukurannya 2 kali 2. Yang di sini ukurannya 2 kali 3. Yang 2 dan 2 ini hilang menjadi matriks baru yang ukurannya 2 kali 3. Dari baris matriks yang pertama dan kolom matriks yang kedua. Nah, kita hasil perkaliannya gimana? Kita lihat baris yang pertama dari matriks yang pertama. Kemudian kolom yang pertama dari matriks yang kedua. Ini untuk hasil pada elemen yang pertama. Kita kalikan 2 yang di sini kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 10. Terus kemudian kita jumlahkan dengan yang elemen yang keduanya. 3 kalikan dengan 2 itu adalah 6. Terus yang kedua kita ambil kolom yang keduanya. Jadi 2 kita kalikan dengan 1, itu adalah 2. Kemudian 3 kita kalikan dengan 5, adalah 15. Lanjut, kemudian kolom yang ketiga, 2 kalikan dengan 3 itu adalah 6. 3 kalikan dengan 4 itu adalah 12. Nah, kemudian untuk elemen-elemen pada baris keduanya yang di sini, itu kita melihatnya pada baris kedua, yaitu elemen 1 dan 0. Kita kalikan masih sama dengan warnanya saya bedakan aja ya. Saya pakai warna hijau misalkan. Nah, di sini baris yang kedua dengan kolom yang pertama dulu. 1 kalikan 5 itu adalah 5, 0 kalikan 2 itu adalah 0. Terus kemudian di sini kolom yang kedua. 1 kalikan 1 adalah 1 dijumlah dengan 0 kalikan 5 adalah 0. Kemudian kolom yang ketiga, 1 kalikan 3 adalah 3 ditambah dengan 0 kalikan 4 itu adalah 0. Sehingga kemudian kita tinggal melanjutkan untuk hasilnya aja. 10 tambah 6 itu adalah 16. 2 tambah 15 adalah 17. 6 tambah 12 itu adalah 18. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 0, 1. 3 tambah 0, 3. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks. Dari matriks ukuran 2 kali 2 dan 2 kali 3. Yaitu hasilnya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat perkalian matriks. Jadi, perkalian matriks itu memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, umumnya dia tidak komutatif. Jadi perkaliannya itu tidak berlaku kalau misalkan A kali B itu hasilnya tidak sama dengan B kali A. Karena perkalian di matriks itu tidak sama dengan perkalian pada skalar. Nah, kemudian sifat yang kedua, asosiatif. Asosiatif yang pertama, AB dikalikan C itu sama dengan A dikalikan dengan BC. Kemudian distributif kiri. A kalikan BC itu sama dengan AB plus AC. Kita kalikan satu-satu ya. A kali B dulu, terus kemudian A kali C. Distributif kanan sama ketika A-nya itu ada di sebelah kanannya kurung. Hasilnya juga sama, B kali A dulu, kemudian C kali A dulu. Nah, ini distributif kanan. Kemudian identitas. Yang kita bahas tadi, kita sudah membahas juga dengan matriks identitas kan ya. Matriks identitas itu kalau dikalikan dengan suatu matriks yang lain, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri.
Misalkan di sini, matriks identitas dikalikan dengan matriks A itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks identitas. Jadi dia berlaku kebalikannya. Dibalik posisinya bisa. Kemudian hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, sekarang perkalian dengan skalar. Skalar K itu dikalikan dengan matriks A, B, itu sama dengan skalar K dikalikan dengan matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks B. Nah, berbicara mengenai skalar, kita sekarang lanjutkan ke perkalian skalar. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Misalkan di sini ada suatu matriks A, yaitu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita punya skalar K, kita kalikan dengan matriks A. Maka kita kalikan skalar tersebut dengan masing-masing elemen di dalam A. Sehingga hasilnya menjadi KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, dan KI. Coba kita langsung ke contoh aja untuk memudahkan. Contoh yang pertama, misalkan saya punya skalarnya itu adalah 2, kemudian matriksnya B itu elemennya, saya ambil matriks 2 kali 2 aja ya. Misalkan di sini ada 2, 0, 1, 3. Perkalian skalar dengan matriks. Kalau misalnya K, kita kalikan dengan matriks B menjadi 2, kalikan dengan 2, 0, 1, 3. Hasilnya menjadi 2 kalikan 2 itu adalah 4. 2 kalikan dengan 0 adalah 0. 2 kalikan 1 itu adalah 2. 2 kalikan 3 adalah 6. Nah, ini adalah hasil untuk perkalian matriks dengan skalar. Nah, lanjutnya kita ke latihan soal-soal matriks. Di sini diketahui matriks A dan B itu berurut 3 kali 3. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai A, B, C, D, E, F, X, Y, dan Z. Nah, kita punya persamaan ini. Ini kita jadikan sebagai model kita. A sama dengan B. Maka kita sama dengankan aja matriks A-nya itu adalah 6, min 2, min 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, itu sama dengan matriks B. Matriks B adalah X, X plus Y, kemudian Y plus Z, Z min A, B, B plus 2C, di sini ada X plus D, Y min E, kemudian E plus F. Tinggal kita samakan aja pada masing-masing elemen yang bersesuaian. Nah, elemen yang di sini 6 itu bersesuaian dengan X, sehingga untuk nilai X itu sama dengan 6. Kemudian untuk mencari Y-nya, kita masukkan aja. X plus Y sama dengan min 2. X tadi adalah 6, plus Y sama dengan min 2, sehingga nilai Y sama dengan min 2, min 6, atau sama dengan min 8. Nah, di sini ada B. B itu berarti sama dengan 1. Nah, untuk masing-masing elemen yang lainnya kita bisa langsung mensubstitusikan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita temukan. Di sini untuk mencari C berapa, kita bisa memasukkan berapa nilai B. Nah, untuk di sini ada Y plus Z dan juga Z min A. Y plus Z dan Z min A itu kan kita nggak tahu nih masing-masingnya ada berapa. Nah, coba kita cari ya. Kemudian di sini kita punya Y plus Z itu nilainya sama dengan min 3. Kemudian Z min A, saya tulisnya di sini Z-nya di sini aja. Min A, saya balik, jadinya di sini adalah min 1. Nah, kita bisa lakukan operasi eliminasi. Di sini kita punya Z, kita kurangi aja sehingga Z-nya habis. Y min A, Y
min A, min ketemu min jadinya plus, kemudian di sini min 3, min 1, sehingga min 3 plus 1, Y plus A itu nilainya sama dengan min 2. Nah, di sini kita punya nilai dari Y itu sama dengan min 8. Min 8 plus A sama dengan min 2, sehingga nilai A adalah min 2 ditambah 8 atau sama dengan 6. Nah, untuk masing-masing yang belum ketemu tadi X sudah ketemu, Y ketemu, B ketemu, A-nya ketemu. Nah, untuk nilai-nilai yang belum ketemu, teman-teman bisa cari sendiri sebagai latihan. Nah, kemudian ini ada latihan soal-soal matriks. Perkalian dengan skalar. Nah, teman-teman bisa coba, tadi sudah saya contohkan untuk perkalian menggunakan skalar. Nah, teman-teman bisa praktekkan pada latihan soal-soal matriks ini. Dan juga yang latihan soal yang nomor 3, jika H adalah matriks berordo 3 kali 3, tentukan matriks H dari persamaan berikut. Nah, yang ini silakan untuk latihan-latihan soal yang belum kita bahas, teman-teman bisa jadikan sebagai latihan untuk teman-teman gunakan latihan di rumah nanti. Oke, ini juga masih ada latihan soal-soal matriks yang keempat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.